Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Syaputra, NPM 2110202094 dari kelas SI 1F Rek Banjarmasin. Di sini saya akan mengerjakan tugas presentasi PMB tentang pengawasan controlling. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Tipe-tipe pengawasan. Tipe pengawasan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pengawasan pendahuluan Feed Forward Control adalah pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. 2. Pengawasan konkuren adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan, memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. 3. Pengawasan umpan balik atau feedback control adalah pengawasan feedback, yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Tahap-tahap pengawasan. Tahap-tahap pengawasan ada 5, yaitu 1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu, yang berupa atas, pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. 4. Pembandingan dengan standar evaluasi adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya, mengapa bisa terjadi demikian. Juga digunakan sebagai pengambilan keputusan sebagai manajer. 5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Karakteristik pengawasan. Karakteristik dalam pengawasan terbagi menjadi 10, yaitu 1. Akurat adalah informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. 2. Tepat waktu adalah informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. 3. Objektif dan menyeluruh adalah informasi harus mudah dipahami dan bersifat
objektif serta lengkap. 4. Terpusat pada titik pengawasan strategi. Adalah sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di dalam penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. 5. Realistik secara ekonomis. Adalah biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. 6. Realistik secara organisasional. Adalah sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Adalah informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi. Dan 2. Informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personal yang memerlukannya. 8. Fleksibel. Adalah pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. 9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Adalah sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang harusnya diambil. 10. Diterima para anggota organisasi. Adalah sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.